Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Jatimulya beserta jajarannya, terkhusus Bapak Haji Mansur, hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tulul amal. Tulul amal ini idhofati sifah ilal mausuf. Jadi harapan yang panjang gitu loh Pak. Tul itu kan artinya panjang, amal itu harapan atau angan-angan. Panjangnya harapan, berarti harapan yang panjang. Jadi itu biasa dalam redaksi bahasa Arab itu min idhofati sifah ilal mausuf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum isnatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu, yang paling saya takuti bagi kalian semua adalah dua hal, kata Nabi Pak. Pertama, tulul amal, harapan yang panjang. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa inna tulal amali yunsil akhirah, sesungguhnya harapan yang panjang itu akan melupakan akhirat. Wattiba'al hawa yasuddu 'anil haq, sementara mengikuti hawa nafsu itu akan memalingkan kita dari kebenaran. Nah ini biasanya panjang angan-angan itu diikuti hawa nafsu ya. Makanya kita minta atau doa minta dipanjangkan umur itu ada syaratnya. Gitu. Untuk apa? Makanya kita harus diteruskan. Bahkan kalau kitanya bukan siapa-siapa di masyarakatnya, biasa saja, tapi yang selalu diminta panjang umur itu kurang pas gitu. Takutnya tulul amal ini gitu loh. Makanya kita selalu, siapapun kita, jadi sebetulnya yang boleh minta panjang amal, panjang umur itu orang yang betul-betul dibutuhkan umat gitu loh Pak, ilmunya, keahliannya gitu. Makanya sebaik-baik orang itu adalah yang anfa'uhum linnas, orang yang paling berguna, paling bermanfaat untuk manusia lain. Lah orang yang kayak begini boleh minta panjang umur. Tapi kalau minta panjang umurnya itu hanya karena hartanya banyak untuk menikmati harta gitu. Enggak ke sana Pak ya. Saya coba hadisnya ini sebetulnya dhaif Pak.
Hadis ini di keterangan kitab saya ini dhaif. Dhaif itu maksudnya boleh diamalkan bukan untuk akidah dan hukum. Kalau hadis untuk akidah dan hukum itu harus hasan, soheh gitu loh Pak. Ya, kalau untuk amaliyah hadis dhaif itu boleh diamalkan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kekhawatiran bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia itu berangan-angan panjang, berharapan panjang dan mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau begini nanti hubbul dunya, nanti ada hubbul dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, bibit segala kesalahan itu mencintai dunia. Karena kita ini disetting oleh Allah hidup untuk tidak lama-lama, ya. Apalagi kita udah di atas 60, pikirannya masih 30 tahun ke depan gitu ya. Walaupun ya memang di hadis itu dikatakan kalau kita untuk beribadah itu selalu seolah-olah besok akan mati gitu, sehingga kita serius. Tapi kalau untuk dunia, anggap kita masih hidup selama-lamanya. Ya artinya apa? Perasaan mau lama hidup, mau sebentar hidup itu tinggal natrapinnya, tinggal masangkannya. Kalau untuk ibadah lalu kita merasa hidup masih lama, lah nanti ibadahnya ditunda-tunda mulu. Mau sholat Tuhan ntar aja dah. Sampai mau miara jenggot aja ada tuh. Ntar saya miara jenggot kalau udah 70 tahun. Ada di sini kayak gitu. Ada teman saya begitu. Ya, saya sendiri belum miara jenggot gitu. Padahal itu kan sunnah Pak ya. Ya kadang-kadang kita tulul amal juga gitu. Iya kalau sampai ke 70 tahun kan Pak. Iya. Jadi boleh kita menganggap hidup ini masih lama kalau di bidang dunia. Orang itu begini Pak. Orang meninggal dunia belum sempat bikin rumah, insya Allah nggak nyesel. Orang meninggal dunia belum jadi jabatan RT, belum menjabat RW, belum menjabat legislatif, mati, insya Allah nggak nyesel itu. Tapi kalau kita meninggal belum taubat, belum sholat, belum puasa, pasti nyesal, penyesalan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya karena kita nggak tahu, ya kan, cita-cita kita panjang sementara usia kita mentertawakan kita. Jadi yang selalu kita siapkan kalau untuk amalia akhirat, anggap besok kita akan mati sehingga kita serius ya menghadapi amalan untuk akhirat itu. Karena hidup di dunia ini Pak, jangankan kita hanya hidup 70 tahun atau 60 yang dibatasi Rasulullah tadi, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60-70, wa aqalluhum may yujawizuhu, sedikit orang yang melewati itu. Lah, jangankan kita umur 60 atau 70 tahun, Bapak hidup 1000 tahun, ya isinya itu ya senang, susah, sakit, sehat, pasti itu isinya Pak. Itu. Gitu. Kalau hitung-hitungannya supaya enggak terlalu banyak hisabnya, ya jangan terlalu lama hidup.
Tetapi kata hadis Nabi kan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Tapi panjang umur itu lebih kepada maknawi, Pak ya. Kayak Imam Syafi'i itu panjang umur. Kenapa? Beliau hidup hanya 54 tahun. Tapi sudah 14 abad ini masih disebut-sebut namanya. Masih disebut-sebut namanya, Pak. Kayak ya tokoh-tokoh kita itu, presiden pertama, kedua gitu kan, masih disebut-sebut. Itu panjang umur. Ya panjang umur itu ada yang baik, ada yang buruk. Firaun juga masih disebut-sebut, cuman yang buruknya gitu. Kata Ibnu Athaillah begini, Pak, la tastagrib wuku al-aqdar madamat fi hadhid dar. Ini kata Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Beliau hidup di tahun 600-an Hijriah. Kalau Syekh Abdul Qadir itu hidupnya di abad 500 Hijriah. Kalau istilah ulama itu, Pak, ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Kalau ulama salaf itu hidupnya yang di bawah tahun 500 Hijriah. Kalau yang di atas tahun 500 Hijriah itu disebutnya ulama kholaf, ya. Apa kata Ibnu Athaillah? La tastagrib wuku al-aqdar. Kamu jangan merasa aneh adanya segala kesusahan, kesumpekan selama kita masih ada di negeri dunia ini. Jadi jangan menganggap aneh ke dunia ini kok. Makanya kalau yang nggak kuat kan kadang naudzubillah itu ada yang gila atau putus asa bunuh diri. Naudzubillah, adanallahu ajma'in. Itu kata Ibnu Athaillah, jangan merasa aneh kalau kita di dunia ini masih banyak akdar. Akdar itu kalau secara bahasa kotoran, Pak ya. Kadrun, kidrun, akdar itu kotoran, arti kotor. Artinya susah, pusing, puyeng itu isinya. Itu madamat fi hadits. Karena dunia ini tempatnya begitu. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini dilaknat isi-isinya dilaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Turab, Imam Abu Turab ini beliau dijulukan, Pak ya, lakomnya itu Abu Turab itu artinya bapaknya tanah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan begini, Pak, kullu ma fawqat turab, semua yang di atas tanah itu hakikatnya tanah. Ini kita semua ini tanah, Pak, akan kembali ke itu sebuah pasti, sebuah kepastian, Pak ya. Sesuatu hal yang pasti itu dianggapnya dekat. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ketemu dengan nenek-nenek yang jalannya itu sudah ruku. Ketika tanya malaikat Jibril, "Hai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Itu usia dunia Muhammad." Tapi Nabi Muhammad saat itu karena Nabi terakhir, maka kiamat sudah sangat dekat. Padahal sekarang juga 14 abad kan, Pak. 14 abad ke depan aja karena saking pastinya dianggap dekat. Apalagi kematian kita. Sekarang udah umur berapa? Nah, itu kan berarti sudah dekat sekali. Makanya di Al-Quran pun Allah
berfirman tuh pakai fi'il madhi, ata amrullah. Ata itu kan telah datang. Artinya kalau secara bahasa Arabnya fi'il madhi itu masa lampau, past tense. Ata amrullah, telah datang hari kiamat gitu. Padahal hari kiamatnya kan belum, saking pastinya Pak. Begitu juga dengan kematian kita. Karena pasti, ada yang nggak pasti nggak di sini? Kematian nggak ada, ya. Nah itu dia Pak. Kata Abu Turab, antum tuhibbuna salasah walaysa hiyalakum. Kalian semua itu mencintai 3 hal, padahal 3 hal ini bukan milik kamu, bukan milik kita dicintai. Salah apa salah Pak? Wah, kita lihat istri orang cantik, cakep, soleha, kita seneng gitu, seneng dengan seneng ingin memiliki, boleh nggak? Hah? Ya nggak boleh, milik orang. Udah realistis saja, yang ada aja. Syukurin ya. Iya. Jadi kata Abu Turab, kalian semua mencintai 3 hal, tapi 3 hal ini bukan milik kalian. Pertama, anta tuhibbunan nafs fa innan nafsa lihawaha laisa laka. Kalian semua mencintai hawa nafsu, padahal nafsu itu bukan milik kamu, nafsu itu miliknya hawa. Makanya kan hawa nafsu, berarti nafsu ini miliknya hawa, ya, nafsunya milik hawa. Makanya wa amma man khofa rabbahu wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, ya, wa amma man khafa rabbahu wa nahan nafsa, dan dia mencegah hawa nafsunya dari hawanya, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai nafsu. Nafsu itu tentu ada yang baik, ada yang buruk. Tingkatannya ada 7 nafsu itu Pak. Kalau kita di Torekot itu kan ada nafsu ammaroh, lawamah, mulhamah, ya kan? Itu urutannya Pak. Urutan paling jelek tuh nafsu itu cuma 1, ammaroh. Ammaroh, nafsu yang banyak nyuruh keburukan, ya. Terus di bawahnya ammaroh, lawamah, itu udah ada baiknya, nafsunya sudah sedikit-sedikit mencela gitu. Lalu naik lagi mulhamah, nafsu yang diilhami untuk berbuat kebaikan. Itu sebetulnya dari 7 nafsu itu 1 yang paling parah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Lah ini ya, nafsu itu yang cenderung kepada keburukan Pak. Nafsu itu kalau mau ngajak kita ke ngetan, kita harus ngulon gitu. Wa nahan nafsa anil hawa. Kita harus selalu menentang hawa. Nafsu kita harus jadi musuhnya hawa. Ya. Nah itu. Kata Abu Turab, kalian mencintai nafsu padahal nafsu bukan milik kamu, milik hawanya itu. Yang kedua, anta tuhibbunar ruh warruhu lillah. Kamu mencintai ruh. Siapa yang enggak cinta ruh? Maksudnya apa? Kita biar awet hidup kan Pak. Sakit, berobat, lapar, makan, haus, minum. Itu artinya kan kita pengen hidup gitu. Ruh itu kan yang buat kita hidup. Nah gitu, makanya kaitan dengan bulan Rajab ini kan, Rajab itu litathiril badan, Sya'ban litathiril qulub, Ramadan litathirir ruh. Ini bulan Rajab ini bulan untuk mensucikan badan kita,
Kalau saya tanya ibu-ibu mencucikan badan pakai apa bu? Pakai sabun. Ya benar secara zahir, tapi yang dimaksud membersihkan badan itu adalah kita punya panca indera kita jaga, kita punya badan sehat ini kita ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, ya karena mata kita, hidung kita semuanya ini akan dimintakan pertanggungjawaban, maka kita sucikan itu. Nah kalau di bulan Rajab ini kita mampu mensucikan badan, maka insya Allah di bulan Sya'ban kita mampu mensucikan hati. Mensucikan hati itu apa penyakit hati itu? Ya seperti sombong, ujub, riya, itu penyakit-penyakit hati harus kita sucikan. Kalau di bulan Syaban kita mampu mensucikan hati, maka bulan Ramadannya kita sudah enteng tuh, tinggal mensucikan rohani kita, roh kita. Nggak bisa sekaligus Pak, semuanya sesuatu itu di tadrij, ada fase-fasenya. Kita bikin rumah nggak bisa langsung diplester Pak ya, pakai ini dulu, ya kan? Ada tahapannya gitu, ada finishing gitu kan. Nah jadi di bulan Rajab ini selayaknya kita membersihkan badan tadi, lalu di Sya'ban yang membersihkan hati, ya. Ramadan insya Allah rohani kita akan bersih gitu. Lah kata Abu Turab, kalian semua mencintai roh padahal roh itu milik Allah. Makanya istilah ada arwah gentayangan itu nggak ada Pak, nggak ada ya, karena roh itu begitu pisah dari jasad kita langsung kepada yang pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan baliknya jangan kemana-mana Pak, harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kata Abu Turab, anta tuhibbunal mal wal malu lil warathah. Kalian semua mencintai dunia, mencintai harta, padahal harta itu bukan milik kamu, tapi milik ahli waris. Kita boleh kaya raya, sama sekali nggak dilarang oleh Islam. Makanya dunia itu sampai ke akhirat atau tidak tergantung kitanya, tergantung kitanya. Apa kita sekarang ini digunakan untuk belanja akhirat atau sekedar hanya bolak-balik ke kamar mandi saja gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran dunia itu seperti itu, bahwa kita ya jangan sampai tulul amal dan mengikuti hawa nafsu. Wa awsa Adam ibnahu Shis alaihi wassalam bi khamsati asya. Nabi Adam berwasiat kepada putranya Nabi Shis dengan 5 perkara Pak. Nabi Adam berwasiat kepada putranya Nabi Shis. Wa amarahu ayyusiya biha auladahu min ba'dihi, dan berwasiat juga untuk menyampaikan wasiatnya itu kepada anak-anaknya, anak cucunya, anak keturunannya Nabi Adam dan Nabi Shis ini. Apa yang pertama wasiat Nabi Adam tadi? Qala lahu kul li auladika la tatma'innu lid dunya fa inni atma'nantu bil jannatil baqiyah fa akhrajanillahu minha. Kata Nabi Adam, katakan kepada anak-anakmu jangan terlalu betah di dunia.
Jangan terlalu betah di dunia. Kenapa? Pengalaman saya, kata Nabi Adam, aku tuh ngenikmatin banget di surga. Apa aja ada kan Pak? Apa aja ada. Namanya surga itu, pengen makan apa aja nggak usah kudu masak dulu. Kita di dunia ini walaupun punya uang, pengen makan apa-apa ya harus jalan dulu, cari dulu. Ya sekarang ada Gojek Pak ya, tinggal SMS saja itu. Alhamdulillah. Aku ini, kata Nabi Adam, terlalu ngenikmatin di dunia, fa akhrajanillahu minha, tiba-tiba diusir oleh Allah. Gara-gara ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Pertama kali ada berita hoax itu ya di surga. Siapa yang membuat? Adalah iblis. Ya kata iblis, Adam, kamu itu di surga ini bukan untuk selama-lamanya, kamu sebentar lagi juga diusir. Tapi kalau kamu pengen kekal di surga ini, makan tuh buah huldi gitu. Karena buah huldi itu namanya buah huldi. Huldi itu artinya kekekalan. Kalau kamu sudah makan huldi, maka akan lama di surga. Nah, itu hoax pertama yang dibuat oleh iblis. Kata Nabi Adam, kasih tahu pada anak-anak kalian, kamu sendiri saya wasiatin nanti disampaikan ke anakmu. Apa? Yaitu jangan terlalu betah di dunia. Hidup ini apa sih Pak? Coba kemana aktivitas kita? Kalau nggak ke masjid gitu, ngapain? Sementara kita waktu berjalan, setahun itu udah kayak sebulan sekarang. Sebulan kayak seminggu. Umur kita semakin lama semakin tua, jatah hidup kita semakin ngurangin. Apa yang kita bisa lakukan ya lakukan yang terbaik gitu. Itu pertama, jangan terlalu menikmatin, jangan terlalu betah. Ntar kalau diusir sakitnya tuh di sini gitu. Iya. Ya saja Pak di dunia. Bapak punya apa? Punya mobil mewah, punya tanah. Ya bikin rumah. Ya nggak usah miliaran, triliunan. Kita mati di bawah nggak itu? Hah? Ditinggal Pak. Kita ya hanya 2 meter kain kapan, ya kan? Malah jadi berat hisab kita. Makanya orang-orang beriman itu pokoknya happy aja hidupnya, harus happy saja. Wasani, dan yang kedua, kullahum, katakan kepada mereka, he Nabi Sis, pada anak-anak kalian, la ta'malu bihawa nisaikum fa inni amiltu bihawa imraati wa akaltu minasyajara falahiqatnin nadamah. Kata Nabi Adam, wasiat kepada Nabi Sis, kamu jangan melakukan sesuatu mengikuti keinginan istrimu. Nih, tapi enggak semua istri Bu ya, istrinya yang enggak ngajak bener, ini mah istrinya yang enggak ngajak bener. Kalau istrinya ngajak ke ke masjid, masa ditolak Pak ya? Kata Nabi Adam, jangan ikuti, kamu jangan melakukan sesuatu hal itu karena hawa nafsu istrimu. Contoh, ya suaminya belum punya mobil, tetangga udah punya mobil. Kata istrinya, Pak, tuh tetangga kita udah beli mobil baru, masa kita masih motor butut lagi gitu kan? Terus ya udah korupsi, nyuri kayak apa? Lah itu maksudnya ini. Ya, yang kayak begini ini jangan diikutin. Kata Nabi Adam, kalau istri di sini mudah soleh Abu ya. Iya, ini di sono Tambun kan. Iya tuh. Jangan melakukan sesuatu hal itu mengikuti hawa nafsu istrinya. Ini maksudnya yang enggak, Pak, yang enggak. Nih, pengalaman saya. Ini pengalaman ini testimoninya Nabi Adam ini. Saya itu makan buah hildi, saya dirayu oleh iblis, kuat saya katanya.
Tetapi begitu dirayu sama istri saya, wah saya tepar kalah saya. Akhirnya makan buah huldi itu karena disuruh jadi urutannya panjang Pak. Iblis minta tolong sama ular, ular minta tolong sama Siti Hawa, Siti Hawa langsung menggoda Nabi Adam, kelepek-kelepek Nabi Adam. Tuh, istri itu paling hebat Pak. Betul apa betul? Betul, udah betulin aja Pak. Ya itu. Ini pengalaman saya, kata Nabi Adam. Saya gara-gara mengikuti hawa nafsunya istri saya, akhirnya saya makan, ya, akaltu minasyajarah falahiqatnin nadam, akhirnya saya menyesal. Ya, Nabi Adam udah di surga enak-enak, hanya dengan kesalahan satu diusir dari surga. Kita banyak salahnya, belum di surga ingin masuk surga. Ya nggak apa-apa Pak, punya keinginan Bapak ya, masa enggak punya, ingin aja nggak punya kan gitu. Yang ketiga, wasalis kullahum kullu amalin turiduna fanduru akibatahu fa inni law nadartu akibatal amri lam yusibni ma asobani. Kata Nabi Adam, katakan kepada anak-anak kamu, wahai sis, setiap amalan yang kamu ingin melakukan, fanduru akibatahu, pikir akibatnya apa. Kalau kamu mau melakukan satu hal apapun, dipikir akibatnya. Ya, karena pengalaman saya, kalau dulu saya berpikir apa akibatnya kalau saya makan buah huldi, mungkin nggak akan terjadi seperti apa yang sekarang terjadi. Kata Nabi Adam. Ya akhirnya sekarang saya ya diusir ini karena saya melakukan hal tanpa pikir panjang. Ya sama Pak, ketika kita milih pilpres, pileg gitu kan, pikirin akibatnya bagaimana kalau milih A, B, C, D, C dan seterusnya, apa akibatnya. Ya sesuai dengan nalar kita, dan itu akan terbatas nalar kita. Oleh karena itu dibukalah pintu untuk mohon kepada Allah yang namanya istikharah. Istikharah. Kita punya pacar dua Pak. Yang namanya pacar, kalau kita masih pacaran, apapun dia pasti memberikan kepada kita yang terbaik gitu. Ya beb lah panggilannya juga beb ya. Pas sebelah udah nikah beda lagi Pak. Yang keempat, idza tarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuhu fa inna hina akaltu minasyajarah ittaraba qalbi falam arji falahiqanin nadam. Kata Nabi Adam, kalau hati kamu merasa bimbang dengan sesuatu, ragu, ya udah jangan lakukan, tinggalkan. Saya waktu melakukan makan buah huldi itu hati saya nggak tenang, nggak mantep. Saya harusnya jangan diterusin, tapi saya terusin. Nah, itu bahasa lainnya kan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ngambil kepada yang keyakinan. Yang kelima, istashiru fil umur fa inni law syawartul malaikah lam yusibni ma asobani. Yang kelima, mintalah musyawarah, bermusyawarahlah dalam segala apapun. Saya kalau seandainya musyawarah dulu dengan malaikat, malaikat saya mau makan buah huldi ini, apa ya kira-kira akibatnya? Kalau saya tanya dulu, ya kan, lam yusibni ma asobani, niscaya saya tidak akan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala.